Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Zarnaji, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan proses coaching antar teman sejawat. Kita tahu sendiri bahwa coaching merupakan proses mengantar seseorang atau coachee kepada tujuannya. Tujuan di sini merupakan solusi dari masalah yang dihadapi seorang coach. Seorang coach tidak memberikan solusi secara langsung, namun dia menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot agar solusi itu muncul dari seorang coach itu sendiri. Berikut adalah contoh penerapan coaching pada teman sejawat yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zarnaji. Iya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Pak Zar. Tumben ini malam-malam video call, kayaknya ada sesuatu yang penting sekali. Ya dari mukanya aja kayak ada masalah seperti itu. Nggih, Pak Zar, sebenarnya juga bukan masalah. Saya ingin diskusi sharing aja sedikit sama Pak Zarnaji terkait masalah yang saya hadapi, sedikit masalah yang saya hadapi. Iya. Ya kira-kira masalah apa, Bu? Kok sangat penting sekali kayaknya ini. Seperti apa masalahnya? Saya siap menjadi pendengar yang baik. Nggih, begini Pak Zar, yang ingin saya ingin bicarakan dengan Pak Zarnaji terkait di sekolah saya ini Pak, terkait bulan depan September ini kan akan ada pelaksanaan ANBK ya Pak Zar untuk kelas 5. Nah, saya ini kan guru kelas 5 Pak Zarnaji, tapi masih ada salah satu murid saya ini yang belum lancar membaca. Sedangkan ketika melaksanakan ANBK, anak-anak atau peserta didik ini dituntut untuk bisa membaca dan memahami isi bacaan, dan dalam assessment tersebut kan banyak literasinya. Jadi saya ingin berdiskusi dengan Pak Zarnaji bagaimana supaya murid saya ini mengatasi murid saya ini supaya bisa lancar membaca, begitu Pak Zar. Jadi masalahnya ada murid Bu Dia ya yang belum bisa membaca seperti itu ya Bu Dia. Ya, kalau dilihat dari latar belakangnya sendiri, anak ini gambarannya seperti apa Bu Dia? Seperti apa, mungkin ada kekurangan fisik atau apa atau yang lain, seperti apa? Kalau dari fisik tidak ada, fisiknya anak ini sempurna, lengkap nih dalam looknya, dari fisiknya sempurna, akan tetapi cara berpikirnya atau cara belajarnya ini lambat. Dia seperti murid mengalami lambat belajar gitu Pak. Berarti lambat ya. Biasanya kan anak seperti itu kalau dilihat dari sikapnya, mentalnya itu kan ada anak biasanya ada yang introvert, ada yang extrovert. Biasanya anak yang seperti itu cenderung mengalami gangguan pada belajarnya. Gimana anak ini sebenarnya Bu Dia? Kalau dilihat dari anaknya, introvert menurut saya termasuk kategori anak yang introvert, karena dia suka menyendiri, suka tidak mau bergabung dengan temannya gitu. Tapi lingkungan di kelas saya, walaupun si anak ini introvert, teman-temannya ini berupaya selalu untuk merangkul anak ini bagaimana tetap bisa berbaur, bergabung dengan mereka. Jadi ketika dia menyendiri, selalu disamperi sama teman-temannya, diajak bergabung gitu, Pak. Ya, jadi dari lingkungan juga sudah mendukung, kemudian namun anaknya ini masih tetap
susah ya dalam membaca seperti itu ya Bu Dia. Iya, Kalau benar menurut sekali. Bu Dia ini dari sudah pernah lihat keluarganya apa enggak? Kalau dilihat dari biasanya kan saya punya juga murid yang seperti kondisi Bu Dia ini. Tapi biasanya itu kan ada tiga faktor. Itu biasa dari anaknya sendiri, kemudian lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Ini kalau dari basic lingkungan keluarganya seperti apa Bu Dia? Mungkin di situ mungkin. Iya, kalau dari lingkungan keluarga begini Pak Sar ya, ini kan baru memasuki tahun ajaran baru dan waktu-waktu sebelumnya di bulan Agustus ini kan habis untuk kegiatan Hari Kemerdekaan, nggih. Jadi Ya. kita baru efektif dalam minggu ini untuk kegiatan belajar Hmm. mengajar. Nah, kalau ke rumahnya saya belum sempat untuk melihat langsung bagaimana kondisi latar belakang di rumahnya, baik keluarga ataupun lingkungannya. Akan tetapi dari teman-temannya ini menyampaikan kalau iya Bu, kasihan orang tuanya sibuk apa namanya, kalau di sana namanya gaga gitu Pak. Jadi orang tuanya ini kalau menurut anak teman-temannya di kelas itu sibuk ke gaga dari ke atau tega apa namanya bahasa Indonesianya tega Padang jadi itu jadi dukungan dari orang tua ini memang kurang sepertinya seperti itu Pak. Jadi Hmm. di rumah apa yang sudah dipelajari di sekolah ya tidak diulang lagi di rumah dan anak-anak ini kalau di sana kan selepas sekolah rata-rata ya sudah membantu orang tuanya ke gaga itu tadi gitu Pak. Jadi anak ini fokusnya pecah seperti itu Bu ya. Iya, Jadi anak ini selain dia harus belajar, kemudian tadi saya menangkap bahwa dia setelah pulang sekolah itu membantu orang tuanya atau bekerja lah seperti itu. Apakah benar apa yang saya katakan ini Bu? iya benar Pak Zar. Benar Jadi sekali. anak ini mengalami selain dari faktor eh, lingkungan keluarga ya. Jadi anak ini sehingga mengakibatkan anak ini mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Kira-kira ini Bu melihat kondisi yang seperti itu, apa yang bisa Ibu lakukan supaya tujuan dari percakapan ini tercapai? Kira-kira apa? Mungkin yang saya pikirkan saya ingin ini mungkin Pak Zar bisa apa dengan melakukan pendekatan intens kepada murid saya tersebut dengan apa namanya memberikan waktu tambahan jam untuk berlatih membaca, kemudian membuatkannya media pembelajaran gitu. Karena murid saya ini pada saat awal masuk kelas 5 waktu kenaikan kelas itu disampaikan oleh wali kelas sebelumnya bahwa dia ini juga temperamen gitu Pak. Sempat ini wali kelas sebelumnya mencoba untuk ngedrill istilahnya ngedrill dia agar bisa cepat belajar. Tetapi penangkapannya berbeda. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya, merasa mungkin kok berbeda dengan temannya, saya kok harus begini, teman saya tidak. Jadi kalau kursi-kursi yang ada di kelas itu dibanting-banting katanya begitu. Jadi saya berpikir, iya saya Jadi anak ini luar berpikir biasa Bu ya. Iya, jadi saya berpikir membuatkan media bagaimana supaya anak ini penangkapannya tidak menyalahartikan ketika saya memberikan tambahan jam itu tadi, tetapi penangkapannya supaya dia bisa merasa tetap dihargai, perasaannya merasa diperdulikan, diperhatikan gitu Pak. Selain itu saya juga harusnya baiknya dapat apa namanya berkomunikasi dengan orang tuanya supaya lebih peduli terhadap perkembangan anak saya ini. Iya, betul sekali Bu. Selain itu tadi ya membuat media
itu apa juga ibu harus menjalin komunikasi dengan orang tua agar ada koneksi, karena penentu dari keberhasilan suatu pembelajaran itu pertama guru, kemudian siswa, yang ketiga adalah keluarga. Memang ketiganya ini harus terkait, saling erat, saling berkoneksi seperti itu. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira range bantuan Ibu kepada anak ini berada posisi mana untuk saat ini? Dari skala 1 sampai 10 nggih, Pak. Karena ini Iya. kita masih tahun ajaran baru masuk dan baru efektif juga. Saya kira masih berada di skala 5, Pak Zar. Masih di skala 5 ya. Kira-kira ingin ditingkatkan ke berapa untuk mencapai apa yang Ibu harapkan? Paling tidak saya berharap bisa berada di skala 7 lah, Pak Zarnaji. 7 ya. Untuk ini. Untuk 7 itu gambaran siswa yang seperti apa yang Ibu inginkan terhadap anak ini? Gambaran kesuksesan Ibu melakukan tindakan terhadap anak ini seperti apa sih yang Ibu bayangkan itu? Ya paling tidak yang bisa saya bayangkan anak ini bisa paling tidak bisa membaca, tidak mengeja lagi. Syukur-syukur kalau dia bisa memahami makna dari setiap kalimat yang dibacanya, begitu Pak Zar. Baik sekali, luar biasa Ibu. Kalau melihat tadi ya, saya juga memperhatikan ada tentang waktu, target waktu yang harus Ibu capai, seperti itu ya, kalau tidak salah. Karena bulan September ini anak ini sudah akan menghadapi ANBK, apakah betul itu Ibu ya? Iya, benar sekali, Ya, bulan September ini. kemudian selain media pembelajaran itu tadi, adakah cara cepat, cara kilat supaya si anak ini menempuhnya itu tidak terlalu lama? Jadi apa yang Ibu targetkan ini bisa tercapai seperti itu, Ibu? Ya, yang pertama tadi kan pendekatan intens tadi dengan memberikan tambahan jam Ya, betul. jam dia untuk kegiatan membaca, melatih dia untuk membaca lancar, kemudian membuat media itu tadi, dan ini menjalin komunikasi dengan orang tua itu tadi, Pak Zar, supaya di rumah dia juga tetap berlatih membaca begitu. Oh, seperti itu ya. Jadi saya menangkap ada 2 opsi. Yang pertama adalah menambah jam pelajaran, kemudian yang kedua yaitu membuat media pembelajaran. Kalau dikaitkan dengan tadi, saya melihat ada juga si anak ini membantu orang tuanya. Apakah ini tidak akan mengganggu kegiatan itu, Ibu, ketika Ibu menambahkan jam pembelajaran? Ya, itu tadi Pak Zar, baiknya saya menjalin komunikasi dengan orang tua supaya orang tua ini mengerti dan memahami bahwa pendidikan anaknya ini penting gitu. Jadi supaya orang tua ini bisa mendukung apa yang dilakukan anaknya demi pendidikan anaknya begitu. Tambahan ini ya, baiknya dilakukan di kapan? Setelah pembelajaran kah atau seperti apa, Bu Dia? Supaya anak ini dapat dua-duanya seperti itu, Bu Dia. Yang saya pikirkan tambahan pelajarannya mungkin bisa di sesaat sebelum masuk setelah istirahat. Jadi sebelum masuk setelah istirahat atau selepas sekolah, selepas pembelajaran begitu, Pak Zar. Oh, bagus sekali. Rencananya sudah bagus. Kira-kira kapan ini Bu Dia akan diterapkan kepada anak itu? Karena ini waktunya sudah mepet ya Pak Zar, bulan September besok anak-anak sudah melaksanakan ANBK, jadi secepatnya mulai besok harus bisa sudah dilaksanakan Pak Zar. Mulai besok ya. Terus kemungkinan adakah yang bisa membantu ketika Bu Dia ini andai kata ya, tapi mudah-mudahan sehat selalu Bu Dia ya. Misalkan sakit seperti itu terus tidak bisa masuk, kemudian tidak bisa memberikan tambahan,
adakah orang yang bisa membantu untuk menggantikan posisi Budia seperti itu? Nah ini Pak Zar, ini saya juga ditantang atau tantangan saya untuk berkoordinasi menjalin kerjasama dengan rekan sejawat saya, utamanya mungkin guru mapel yang ada di kelas 5, misalkan mapel agama dan mapel PJOK. Jadi ketika mungkin saya tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut, bisa digantikan dengan guru mapel tersebut, begitu Pak. Luar biasa, ya. Baik Budia, karena kita sudah cukup lama ini ngobrolnya, kira-kira apa yang bisa Budia simpulkan dari percakapan kita malam ini? Yang bisa saya simpulkan dari percakapan kita malam ini Pak Zar ya, saya sangat senang karena setelah saya berkomunikasi, berdiskusi dengan Pak Zarnaji, saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi ganjalan dalam pikiran saya, dalam benak saya untuk menangani murid saya ini, Pak Zarnaji. Luar biasa, semoga saya nanti bisa melaksanakan apa yang sudah kita temukan dalam diskusi ini terkait solusi untuk menangani murid saya ini, Pak Zar. Baik Budia, saya tunggu ya hasilnya. Insya Allah di 1 bulan lagi saya akan tanyakan perkembangannya seperti apa. Ya Budia? Iya. Iya, siap Pak Zarnaji. Terima kasih Pak Zarnaji Ya. atas waktu Semangat dan Budia ya, kesibukannya. semoga Siap, sukses. siap. Terima kasih. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit 10 detik. Oke, lanjut langsung saja Bu Dia. Oke. Langsung. Oke, Pak. Siap. Selamat malam Pak Zarnaji. Selamat malam Budia. Bagaimana kabarnya Pak Zarnaji? Alhamdulillah. Sekarang saya ya bisa dilihat sendirilah. Saya memang cukup ada masalah Budia ya untuk makanya saya telepon Budia ini. Saya ingin curhat sebenarnya karena akhir-akhir ini saya kurang bisa memahami siswa saya seperti itu dia. Baik, makanya kok penting sekali ini sampai video call Pak Zarnaji ada apa. Jadi apa ya, kita akan mendiskusikan apa Pak Zarnaji pada malam hari ini? Jadi hari ini saya itu ingin curhat ke Budia ya bagaimana menghadapi seorang anak. Ini saya punya siswa perempuan ya, tapi dia itu gampang tersinggung seperti itu Budia. Ketika bentar ada anak saya Budia ya bentar. Yes, siap. Jadi seperti ini Budia. Ketika anak ini kondisinya itu tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi anak ini ketika tidak sesuai yang saya inginkan pada pembelajaran, anak ini saya tegur. Kemudian anak ini gampang ngambul lah istilah, gampang purik seperti itu Budia. Saya ingin sebagai Budia ini kan satu-satunya teman perempuan saya yang bisa diajak curhat. Mungkin kalau saya curhatnya ke perempuan bisa memahami perasaan seorang perempuan. Tapi anak ini kalau saya ingatkan itu malah fatal apa yang saya lakukan. Dia ngambek terus nggak mau belajar seperti itu Budia. Iya baik. Berarti muridnya Pak Zarnaji mempunyai masalah di kelas ya terkait murid yang ketika Pak Zarnaji ingatkan dia malah ngambek. Iya betul. Iya Budia. Nah, ini saya serba salah ini, mau mengingatkan salah, nggak mengingatkan juga salah. Iya benar. Sebenarnya Pak Zarnaji, apa kira-kira yang ingin Pak Zarnaji dapatkan dari komunikasi atau diskusi kita pada malam hari ini ya?
Ya paling tidak dengan saya curhat ke Budia, ya mungkin Budia kan sesama wanita lebih tahu bagaimana cara seseorang itu memahami, saya sebagai guru memahami perasaan. Saya ini susah ya memahami perasaan perempuan ini. Dikasari salah, dialusi tambah jadi seperti itu. Mungkin dengan percakapan malam ini saya dapat solusi seperti itu Budia. Karena anak ini ya baru kali ini saya dapat siswa seperti ini. Iya, jadi Pak Sarnaji ingin mencari solusi, bagaimana caranya mengatasi siswa yang apa namanya tadi tidak Ngambek bisa lah, gampang mengendalikan ngambek, dirinya tidak atau bisa ngontrol mudah emosi ya. ngambek, iya, Iya. mudah ngambek, iya, iya Pak Sarnaji. Baik, kalau menurut Pak Sarnaji, apa yang membuat murid Pak Sarnaji tersebut ngambek atau tidak bisa mengendalikan diri emosinya tadi Pak Sarnaji? Kalau selama ini saya perhatikan ya, ketika anak itu ngambek, ketika saya mengatakan, kamu jangan seperti itu, harus kemarin itu sih sebab kecil kemarin itu anak itu nggak bawa bekal, padahal pada hari Senin itu harus membawa bekal secara bersamaan. Jadi bekal itu dimakan bersama-sama di kelas. Nah, si katakanlah Yasmin namanya ya, memang Yasmin namanya. Si Yasmin ini tidak membawa bekal sendirian. Akhirnya saya tegur, Yasmin kok nggak bawa bekal? Kemarin kesepakatannya kan sudah harus bawa bekal. Ya Pak, saya juga sarapan di rumah. Loh, enggak boleh seperti itu ya Yasmin, harus bawa. Sudah jadi Nah seperti itu anak ini jadi ngambek, terus sudah nggak mau ikut pelajaran. Seperti itu. Oh iya, jadi ketika anak ini tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati Pak Sar ya, kemudian Pak Sarnaji ingatkan anak ini ngambek, ya. Iya betul, iya. Iya, menurut Pak Sarnaji, apa namanya, apa anak ini dalam mengendalikan emosinya atau apa namanya, ya mengendalikan emosi, tidak mudah ngambek itu tadi, dalam mengendalikan emosinya ini berada di skala berapa nggih Pak Sar? Kalau dalam rentang skala 1 sampai dengan 10. Kalau rentang 1 sampai 10 itu mungkin di angka 4 lah kayaknya Budi ya. Di angka 4 ya Pak Sarnaji. Karena Iya. Jadi iya, selain apa namanya, ketika Pak Sarnaji ingatkan tadi anak ini ngambek, menurut Pak Sarnaji apa lagi yang menyebabkan anak ini ngambek Pak Sarnaji? Atau tidak bisa mengendalikan emosinya itu tadi Pak Sar? Ya mungkin ya kalau menurut saya ya anak ini malu kayaknya. Malu kalau diingatkan di depan teman-temannya. Jadi kayak merasa dirinya itu merasa bersalah seperti itu. Padahal dia seharusnya kan mengakui kalau dia bersalah seperti itu dia. Oh iya, ya. Jadi anak ini merasa malu ketika diingatkan di depan teman-temannya pada saat dia tidak membawa bekal ya Pak Sarnaji. Iya. Iya memang benar. Oke, jadi menurut Pak Sarnaji, kira-kira apa yang dapat dilakukan supaya siswa ini tidak merasa malu atau sehingga dia tidak ketika diingatkan ini tidak akan ngambek atau dapat mengendalikan emosinya gitu Pak Zar. Apa yang bisa dilakukan untuk menangani anak ini supaya tidak merasa malu ketika Pak Sarnaji mengingatkannya, dengan cara bagaimana kira-kira ya Pak? Pertama mungkin ini bisa hal-hal seperti ini bisa saya masukkan ke poin-poin kesepakatan kelas Budia ya. Apa bisa ya seperti itu. Benar. Jadi anak ini membuat kesepakatan kelas supaya lebih bisa mengontrol emosinya dan tidak mudah ngambek seperti itu. Karena
kalau ini tidak, kalau dikasari lah, kalau kesepakatan kelas itu kan nanti munculnya dari di intrinsiknya. Jadi anak ini sadar sendiri tanpa ada apa namanya teguran dari gurunya. Karena kalau saya melihat itu kan siswa ini tersinggungnya itu kalau saya tegur, Bu Dia. Bagaimana Iya, kalau ini saya masukkan ke kesepakatan kelas seperti itu. iya, iya benar sekali Pak Zar. Ketika ini dimasukkan ke dalam kesepakatan kelas, jadi menjadi keyakinannya sehingga dia eh, tidak akan ini ketika ditegur tidak akan merasa malu ya, karena dia sudah meyakininya. Ya. Selain itu apa lagi ya Pak Zar yang bisa dilakukan untuk menangani hal ini Pak Zar? Eh, kalau memang itu masih belum apa namanya belum berhasil lah untuk merubah sikap anak ini, kayaknya kalau melihat faktor dari apa namanya itu tadi, anak ini malu, mungkin saya akan menegurnya di belakang. Jadi anak ini akan saya bawa ke ruangan khusus atau ke kantor seperti itu, kemudian saya melakukan segitiga restitusi lah, paling tidak saya lakukan kepada anak supaya ada perubahan dari sikapnya, lebih terbuka, lebih bisa mengontrol emosinya. Oh iya, benar sekali. Iya, bagus. Iya, menurut saya itu sangat bagus, Pak Sarnaji. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi untuk kasus ini. Luar biasa, Pak Sarnaji, sehingga dia bisa terbuka, mencari solusinya sendiri, kemudian menegurnya secara pribadi, nggih, supaya dia tidak merasa malu itu tadi, Pak ya. Iya, Sehingga dia tidak ngambek lagi, Pak Sar ya. iya betul. Dari level dari level 1 sampai dengan 10 tadi Pak Zar, untuk anak ini bisa mengendalikan emosinya atau mengendalikan dirinya supaya tidak ngambek, berapa kira-kira yang ingin Pak Sarnaji capai atau tingkatkan? Kalau melihat kondisi sekarang di posisi 4 ya paling enggak saya nggak muluk-muluk dulu lah, di posisi 7 dulu lah. Paling enggak anak itu sudah bisa berubah, sudah nggak ngambek lagi dan mau ikut pembelajaran selanjutnya. Iya. Iya, sudah bisa berubah. Ke angka berapa? Mohon maaf, kurang dengar tadi Pak Zar. Oh, di angka Iya. Iya, iya, iya bagus. Iya Pak Zar, dari angka 4 ke angka 7 untuk menaikkan ini tadi Pak Sarnaji sudah ada angan-angan ya tadi membuat kesepakatan kelas yang pertama, kemudian juga menegur di belakang dengan menerapkan segitiga restitusi supaya dia tidak merasa malu ya Pak Zar. Iya, betul, iya. Iya, jadi dari hal-hal tersebut strategi seperti apa ya yang akan Pak Zarnaji lakukan dalam menerapkan dalam merencanakan membuat kesepakatan kelas tadi itu, menerapkan segitiga restitusi, rencananya dengan menggunakan strategi yang seperti apa Pak Zarya? Tentu saya lebih melakukan kegiatan ini pendekatan ya sistemnya sebagai strategi pendekatan kepada siswa, karena pendekatan kepada siswa ini akan lebih memunculkan motivasi secara intrinsik pada siswa. Jadi anak ini sadar akan kesalahan diri. Iya. Jadi iya, bagus, iya benar sekali Pak Zar. Jadi pendekatan terhadap siswa ini akan memunculkan motivasi intrinsik terhadap siswa tersebut supaya melakukan hal-hal yang positif dan ketika ditegur pun tidak itu tadi ngambek ya Pak Zar. Nah, menurut Pak Sarnaji tadi dari hal-hal yang akan Pak Sarnaji lakukan, nih, menurut Pak Sarnaji mana dulu yang lebih efektif menurut Pak Sarnaji untuk dilakukan terlebih dahulu ya? Kayaknya sih yang paling bisa saya lakukan lebih efektif itu kayaknya keyakinan kelas nih, karena ini
sudah itu apa namanya di awal tahun pelajaran ya, ini mungkin Iya, waktu yang sangat tepat untuk dilakukan seperti iya, itu. iya. Ya benar sekali Pak Zarnaji, ini mumpung apa namanya awal tahun pelajaran Pak Zar, jadi anak-anak iya bagus sekali bisa membuat kesepakatan keyakinan kelas. Kalau sudah ada keyakinan kelas, jadi nanti kita tinggal apa namanya mengembalikan lagi keyakinannya kepada anak-anak masing-masing supaya melaksanakan apa yang mereka yakini ya. Jadi ketika ditegur pun si anak ini tidak akan merasa marah ataupun malu, sehingga tidak ngambek lagi ya Pak Sar ya. Iya Nah, seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini kapan akan Pak Zarnaji buat? Kira-kira. Kalau bisa ya dalam minggu ini. Kalau bisa besok insya Allah Bu Dia akan saya lakukan. Ya. Karena saya cepat anak ini juga cepat berubah seperti itu. Iya, bagus. Ya, lebih cepat memang lebih baik, mumpung juga di awal tahun pelajaran Pak Zarnaji. Selain itu Pak Zar, dalam menerapkan membuat keyakinan kelas ini nantinya yang akan dilakukan Pak Zarnaji, siapa tentunya Pak Zarnaji dalam melaksanakan keyakinan kelas ini juga akan butuh bantuan mungkin dari rekan lainnya. Siapa yang menurut Pak Zarnaji yang dapat dilibatkan dalam membantu Pak Zarnaji dalam membuat keyakinan kelas ini? Mungkin ya yang paling tepat itu yang bisa membantu saya adalah guru agama. Mungkin dari si guru agama ini bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada si anak supaya lebih mampu menjaga emosinya seperti itu Bu Dia. Iya, iya bagus, luar biasa Pak Zarnaji. Memang keyakinan kelas ini banyak kecondongannya atau keterkaitannya jika dibantu dengan guru agama akan lebih baik karena guru agama ini juga akan memotivasi dalam hal rohaninya nggih, dalam melaksanakan apa yang telah disepakati. Nah, Pak Zarnaji, apa yang Pak Zarnaji rencanakan dan Pak Zarnaji akan terapkan ini sangat luar biasa. Karena Pak Zarnaji akan membuat besok, mungkin kurun waktunya tadi dalam waktu seminggu ini Pak Zar ya. Betul Bu Dia. Nah, karena kita juga sudah terbatas waktu Pak Zarnaji, Iya. dari apa yang sudah kita lakukan pada diskusi ini atau curhat Pak Zarnaji ini, apa yang kira-kira Pak Zarnaji sudah lega atau dapatkan dari kegiatan curhat yang Pak Zarnaji lakukan ini dengan saya? Oke. Ya, jadi dengan adanya Bu Dia ini mungkin saya ada dua hal ya yang bisa saya simpulkan bagaimana untuk memahami kondisi anak ini. Yang pertama, memang harus ada kesepakatan kelas yang dibuat supaya anak ini muncul kesadaran akan dirinya sendiri. Kemudian kalau memang itu tidak bisa kita lakukan dengan mengingatkan di belakang supaya anak ini tidak merasa malu ketika diingatkan di depan teman-temannya. Seperti itu. Iya, luar biasa Pak Zar. Semoga apa yang direncanakan akan bisa berhasil dengan baik. Kita akan kalau boleh saya akan menghubungi Pak Zarnaji dalam seminggu ke depan untuk menanyakan Pak Zarnaji untuk menanyakan bagaimana keberhasilan dari apa yang sudah kita diskusikan pada malam ini Pak Sarya. Ya, siap ya. Ye, kalau begitu saya tunggu kabar baik dari Pak Zarnaji 1 minggu ke depan. Siap. Sekian Pak Zarnaji nggih. Ya, terima kasih Bu Dia, terima kasih banyak atas waktunya. Kembali, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.